Oke, kembali lagi dengan Kenzo di Our Room. Oke, hari ini kita akan bahas tentang LGBT dan iman Kristen. Nah, LGBT sekarang itu jadi sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat panas istilahnya. Dia sangat-sangat menjadi perhatian bagi gereja Kristen sekarang. Nah, tapi harus kita tahu dulu LGBT itu apa. Nah, LGBT sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, supaya pembahasan kita jangan terlalu melebar dan kita bahas benar-benar apa yang menjadi permasalahannya sedang dihadapi gereja sekarang, kita akan bahas hanya tentang perkawinan antara lesbian atau gay, atau lebih gampangnya kita sebut dengan perkawinan sesama jenis. Nah, di sini kita bisa lihat di berbagai media, mau di media sosial, di media berita dan lain-lain, banyak sekali gereja-gereja yang mengizinkan perkawinan sesama jenis. Tapi untuk sekarang hal itu masih terjadi di luar negeri sana. Nah, hal ini juga harus kita perhatikan baik-baik karena hal ini juga menjadi sebuah ancaman bagi gereja di Indonesia. Nah, timbul pertanyaan dari kenyataan yang terjadi. Yang pertama, apakah hal itu dalam hal ini LGBT tadi, perkawinan antar sesama jenis itu diizinkan oleh gereja? Yang kedua, apakah hal itu diizinkan oleh Tuhan dalam iman Kristen dan dalam Alkitab? Atau yang ketiga di sini, jika hal tersebut diizinkan, kenapa ini jadi permasalahan? Dan jika tidak diizinkan, kenapa masih banyak, atau kita bisa dapat lihat ada banyak sekali pemberitaan tentang kejadian ini atau perkawinan sesama jenis ini di gereja Kristen? Oke, mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Oke, yang pertama kita lihat apa kata Alkitab. Nah, dalam Alkitab di kitab Kejadian, di situ jelaskan bahwa Tuhan menjadikan manusia itu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Nah, dan hal itu juga dipertegas kembali dalam Matius 19 ayat 5. Di sini Alkitab juga di dalam Alkitab menjelaskan bahwa LGBT sendiri atau lesbian dan homoseks yang sedang kita bahas itu sudah terjadi jauh di zaman Perjanjian Lama, seperti yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 19. Nah, hal ini dari beberapa ayat Alkitab sering kita lihat bahwa hal tersebut ditolak dalam Alkitab. Terlebih lagi kita bisa lihat dalam Imamat pasal 20 ayat 13, surat-surat Paulus dalam Roma 1 ayat 27, terus dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, dan masih banyak lain. Nah, dari ayat-ayat itu kita bisa lihat bahwa dalam Alkitab LGBT itu ditolak. Nah, jika sudah kita lihat itu, maka kita bisa lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang bagaimana dengan iman Kristen atau kekristenan. Nah, dalam kekristenan, ketika ingin membuat sebuah kebijakan, peraturan, dan apalagi dogma atau ajaran yang akan ditetapkan untuk diikuti oleh semua jemaat dan dipegang oleh gereja, semuanya itu harus berlandaskan atau berdasarkan bunyi dari Alkitab. Nah, di sini kita bisa lihat tadi pada pembahasan sebelumnya, yang pembahasan pertama tentang apa yang Alkitab katakan mengenai LGBT, kita bisa lihat bahwa Alkitab menolak, sehingga dalam kekristenan pun harusnya LGBT, perkawinan sesama jenis dalam gereja itu sudah pasti ditolak. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa masih terjadi perkawinan sesama jenis di gereja Kristen? Nah, berangkat dari pengalaman saat
berdiskusi bersama dengan mentor dan teman sekaligus mentor saya. Dia berkuliah teologi di luar negeri. Di sana dia berkata bahwa kejadian-kejadian perkawinan yang disahkan oleh gereja, perkawinan sesama jenis yang disahkan oleh gereja atau yang ditabiskan gereja, itu semua berdasarkan paksaan, di mana kaum LGBT ini menggunakan dasar HAM untuk melegalkan hubungan mereka. Nah, sedangkan yang terjadi adalah ketika HAM dari pasangan LGBT, pasangan sama jenis ini diperjuangkan secara tidak langsung, bahkan secara tidak sadar, hak asasi dari sang pendeta yang tidak ingin melakukan pernikahan tersebut itu dikesampingkan. Nah, ada satu berita bahwa ketika pendeta tidak mau menikahkan pasangan sama jenis, pendeta tersebut dapat dipenjara. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana dilema yang dihadapi oleh gereja. Terus apa yang setelah kita tahu ini, setelah kita bahas ini, apa yang harus kita buat? Yang pertama, kita harus ingat bahwa LGBT adalah salah satu bentuk dari penyimpangan seksual, di mana sesuatu yang menyimpang, yang sudah bertolak belakang dengan ajaran yang benar, pastilah salah. Sehingga kita sebagai anak muda Kristen haruslah bersama-sama untuk menolak hal itu. Tapi menolak yang bagaimana? Karena banyak yang dari kaum yang merasa ditolak itu akan berkata, kalian kan memiliki hukum kasih, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya ingin bilang begini, oke, kita menolak mereka, kita tidak menerima hal itu terjadi di gereja kita, tapi bukan juga kita mengucilkan mereka, menghakimi mereka, melakukan hal-hal yang anarkis dengan mereka, bukan. Tegurlah mereka, kemudian tunjukkan apa yang baik, apa yang seharusnya, dan jangan terjerumus. Itu yang paling pertama. Ketika sesuatu yang mereka inginkan, kita bisa tahan itu dan tidak melakukan hal yang sama, dengan sendirinya mereka akan merasa tertolak dan mereka akan berpikir kembali. Contohnya gini, ketika seseorang ajak temannya untuk pergi mabuk tapi temannya tidak mau, siapa yang akan berpikir? Apakah teman yang menolak tadi atau teman yang mengajak mabuk? Dan teman yang ajak mabuk tadi, karena dia berpikir, kenapa ini satu tidak mau ikut dengan saya? Apakah saya yang salah atau yang salah? Harusnya jika dia adalah seorang manusia, dia akan berpikir seperti itu. Oke, itu pembahasan singkat tentang LGBT dan iman Kristen. Saya hanya mau mengingatkan satu hal lagi. Jika kita bilang kita adalah orang Kristen, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ingat baik-baik dan praktekkan apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 1 Petrus 3 ayat 15. Saya Kenzo, this is my faith, this is my room. Shalom.